Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga nikmat yang berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan tersebut ini semakin menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menyadarkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh sebuah anugerah besar ketika seorang hamba dimudahkan dalam melakukan amal soleh. Dan mukmin sejati tentu obsesi dan orientasinya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diperhatikan bahwa amal soleh yang memuat banyak pahala itu bisa berkurang bobotnya dan terhapus jika jauh dari keikhlasan dan kepatuhan meneladani teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan ittiba. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya setiap amalan memiliki motivasi dan tujuan. Sebuah amalan tidaklah terhitung sebagai ketaatan kecuali jika didasari dengan keimanan, yakni bukan hanya terdorong oleh sekedar rutinitas belaka ataupun kebiasaan, hawa nafsu atau mencari pujian manusia. Motivasinya harus iman dan tujuannya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita tanyakan pada diri kita, selama ini amal apa yang sudah kita perbuat? Lalu bandingkan dengan kelalaian dan dosa serta apa tujuan amal yang telah kita perbuat tersebut. Sudah menjadi ciri orang yang bertakwa, yang mana ketika dalam beramal ada kekhawatiran amalan tersebut tidak diterima. Bukan ujub apalagi riya, merasa paling soleh atau merasa paling berderma. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam salah satu firman-Nya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya,
dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jalla. Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat di atas, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut orang-orang yang minum khamar atau pencuri? Rasulullah SAW menjawab, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka itu adalah yang melakukan ibadah shaum, melakukan ibadah sholat dan bersedekah, namun mereka takut jika amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam segala kebaikan dan mereka selalu menjadi yang terdepan. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Di Jumat yang berbahagia kali ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua adalah orang yang ingin bersegera dalam melakukan amal soleh, meraup pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita seringkali lalai menjaga pahala dari amalan yang telah kita lakukan. Yang mana amal soleh yang kita lakukan tersebut, kita harapannya agar yang dilakukan dengan penuh pengorbanan dan harapan ridho Allah Subhanahu wa taala serta surga dapat diraih oleh kita semua, maka itu rusak, gugur pahalanya, terhapus pahalanya. Gara-gara apa? Nah, di sini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW akan merincikan amalan apa saja yang dapat merusak atau menggugurkan pahala dari ibadah kita. Yang pertama adalah kesyirikan. Perusak dan penggugur amal soleh adalah kesyirikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan gugur, terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Az-Zumar ayat yang keempat. Kemudian tentang bahaya kemurtadan, yang mana kemurtadan ini pun dapat menggugurkan dan menghapuskan amal soleh. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-217 yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kalian dari dinul Islam lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang gugur sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian jemaah-jemaah rahimakumullah, penggugur ataupun perusak pahala amal soleh yang kedua adalah ar-riya, yaitu seorang beramal dan memperlihatkan amalannya kepada manusia, mengharapkan suatu kebaikan duniawi bagi dirinya ketika mereka melihatnya. Dan riya ini tergolong syirik kecil yang memiliki beragam jenis dan bentuknya, dan tentunya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Di antara hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa riya ini merupakan perusak pahala dari amal soleh adalah dari Ma'qil bin Yasar, menuturkan bahwa aku pernah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi menuju rumah Rasulullah SAW. Beliau SAW berkata, wahai Abu Bakar, pada kalian ada syirik yang lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Abu Bakar bertanya, bukankah syirik adalah seseorang menjadikan
selain Allah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi Allah. Demi Allah, zat yang jiwanya ada di tangannya, syirik kecil lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu doa yang jika engkau mengucapkannya, niscaya akan lenyaplah kesyirikan kecil tersebut, baik sedikit maupun banyak. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan kesyirikan kepadamu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunanmu dari dosa kesyirikan yang aku lakukan yang aku tidak mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, yang dapat merusak pahala dari sebuah amal soleh adalah mendatangi para dukun, tukang ramal, dan mempercayai apa yang dikatakannya. Nah, mempercayai omong kosong, penipuan dan kedustaan para dukun dan paranormal ini termasuk penyakit yang menjangkiti sebagian masyarakat kita, khususnya kaum muslimin. Dengan adanya kemajuan teknologi, seseorang tanpa sadar telah mendatangi atau membenarkan praktek-praktek perdukunan paranormal meski tidak mendatangi tempat praktek manusia tersebut. Contohnya, mereka meyakini zodiak, ramalan-ramalan bintang, meyakini primbon, biro jodoh, meyakini ramalan pekerjaan dan keberuntungan, transfer kekuatan jarak jauh dan penglaris dagangan, serta produk-produk perdukunan lainnya yang dipasarkan, dimarketkan di media online. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengecam siapapun yang mempercayai mereka dengan ancaman kekufuran atau dengan gugurnya pahala sholat akibat menanyakan sesuatu kepada para dukun tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, barang siapa mendatangi peramal, di dalam riwayat lain, barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat yang merupakan perusak pahala amal soleh adalah durhaka kepada kedua orang tua, mengungkit-ungkit pemberian dan mendustakan takdir. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis hasan. Rasulullah bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sarfan wala adlan. 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan fardu ataupun amalan wajib yang dia kerjakan, dan juga amalan-amalan sunnah yang dia telah kerjakan. Siapa 3 orang tersebut? Akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, al-mannan. Al-mannan yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati penerima pemberian tersebut. Dan yang ketiga adalah orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, pembatal yang kelima adalah bergembira atas terbunuhnya seorang mukmin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membunuh seorang mukmin dan berharap pembunuhannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya amalan wajib maupun amalan sunnah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian yang keenam, mengakui selain ayahnya sebagai orang tuanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan terkait hal ini di dalam sabdanya, barang siapa mengakui selain ayahnya sebagai orang tua nasabnya, atau mengakui selain tuannya sebagai majikan pemiliknya karena membencinya, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia, serta Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan wajib maupun amalan sunnahnya. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang berikutnya yang ketujuh adalah melanggar batasan-batasan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dan pelanggaran ini adalah sifatnya ketika dilakukan dalam kesendirian, ketika dia merasa tidak ada orang lain yang mengetahuinya, tidak ada orang lain yang memantaunya. Ini merupakan larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung-gunung Tihamah, namun Allah menjadikannya bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada artinya sama sekali. Sauban bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami sifat mereka, jelaskan kepada kami siapa mereka, agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa kami sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dari jenis kalian. Mereka melakukan sholat tahajud sebagaimana kalian pun melakukannya. Namun mereka adalah orang-orang yang apabila berada dalam kesendirian, mereka melanggar batasan keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang kedelapan, orang yang rusak pahala amal solehnya adalah mereka yang bersumpah dengan nama Allah dan bersaksi bahwa Allah tidak akan mengampuni seseorang. Contoh ketika kita memiliki tetangga ataupun teman yang mana kita mengetahui perangainya, ya, tentang dosa yang dilakukannya, lantas kita bersumpah dengan nama Allah bahwa orang ini tidak akan diampuni, maka ini termasuk rusak pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya ada seorang hamba yang berkata, demi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni fulan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah orangnya yang telah bersumpah atas namaku dan bersaksi bahwa aku tidak memberikan ampunan kepada si fulan, sungguh aku telah ampuni si fulan dan aku gugurkan amalmu, yaitu amal orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni dosanya. Nah, kemudian yang kesembilan, yang merupakan perusak pahala dari amal soleh yang telah dilakukan adalah meninggalkan sholat asar. Nah, jemaah rahimakumullah, as-sholah bardain, ya, dua sholat di waktu dingin, ini adalah sholat yang sangat berat, ya, sholat subuh dan sholat asar. Dan khususnya sholat asar ini dipertegas dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggalkannya maka akan rusaklah pahala amal solehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar maka telah gugur amalnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang merupakan perusak ataupun penggugur pahala dari amal soleh yang telah dilakukan adalah tidak sungguh-sungguh dalam bertaubat. Tidak sungguh-sungguh dalam bertaubat. Dan hal ini disebutkan contohnya dalam sebuah sabda Rasulullah SAW yang jelas dan gamblang kepada orang-orang yang suka meminum khamar. Orang-orang yang suka meminum khamar, segala sesuatu yang memabukkan, entah itu bentuknya cairan ataupun zat-zat yang padat seperti narkoba dan yang lainnya.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jika dia mengulanginya lagi, tidaklah diterima sholatnya selama 40 hari. Dan jika dia bertobat, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan jika dia mengulanginya lagi, tidaklah diterima sholatnya selama 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. 3 kali berturut-turut diampuni sama Allah Subhanahu wa taala jika dia bertobat. Kita lihat yang keempat dalam hadis ini, jika dia mengulangi lagi keempat kalinya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima sholatnya selama 40 hari. Jika dia bertobat kepada Allah, Allah tidak menerima taubatnya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya minum dari sungai Khobal. Wahai Abu Abdurrahman, apa itu sungai Khobal? Rasulullah SAW menjawab, sungai yang berisi nanah penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya yang merupakan perusak pahala amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah kedurhakaan istri kepada suaminya. Kedurhakaan istri kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia. Salat mereka tidak melampaui telinga mereka. Budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali. Kemudian seorang istri yang melewati malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Dan seorang imam bagi sekelompok kaum padahal mereka membencinya. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, yang dapat merusak ataupun menghapuskan pahala adalah memelihara anjing untuk tujuan selain anjing penjaga, ya, baik itu penjaga rumah ataupun penjaga kebun atau penjaga buruan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirat illa kalb hiras au masyiyah. Barang siapa memelihara anjing, maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirat. 1 qirat itu artinya sebesar gunung Uhud. Ya, sebesar gunung Uhud. Bayangkan, 1 hari pahala berkurang sebesar gunung Uhud. Kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Jadi inilah jamaah rahimakumullah, amalan-amalan yang dapat merusak, menggugurkan pahala yang telah kita lakukan dari amal soleh yang telah kita lakukan. Barang siapa yang ingin kelanggengan pahalanya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hindarilah amalan-amalan perusak pahala tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua untuk menjauhi amalan-amalan yang dapat merusak pahala kita. Amin ya rabbal alamin.